Apa yang akan kalian lakukan jika kalian ditinggalkan sendirian di gunung untuk mati? Pak Jatmiko mengira bahwa hawa dingin akan menghabisi nyawa anak-anak itu. Tapi dia tidak tahu bahwa ada sebuah keajaiban mustahil. Sebuah rumah yang melayang di udara sedang menunggu mereka. Sebelum kita mengungkap rahasia ini, tolong tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian mendengarkan cerita ini hari ini. Kisah ini bukan hanya tentang dua anak yang tersesat di gunung ini, tentang siapa saja yang pernah merasakan dinginnya pengabaian dari orang yang seharusnya melindunginya. Sebelum kita masuk ke dalam kegelapan hutan lindung Bukit Halimun Tarik, napas dalam-dalam dan bayangkan apa yang akan kalian lakukan jika satu-satunya orang yang mencintai kalian akan meninggalkan kalian sendirian. Semuanya bermula pada suatu sore yang kelabu di bulan Oktober tahun 2018 ketika Bayu, seorang bocah 12 tahun, dengan tatapan yang terlalu dewasa, untuk usianya berjalan menyusuri lorong rumah dengan segelas air di tangannya. Lantai kayu berdecit di bawah kaki telanjangnya, dan udara di dalam rumah itu berbau pengap campuran aroma obat-obatan basi dan bau logam yang selalu menyertai penyakit parah. Bayu berhenti di depan pintu kamar ibunya yang sedikit terbuka dan mendengarkan. Suaranya mengerikan, batuk kering dan kasar, seolah ada seseorang yang sedang menggesekkan kertas amplas di dalam dada Ibu Lestari. Bayu meremas gelas itu, air berguncang dan menumpahkan beberapa tetes ke jarinya. Tapi dia tidak bergerak sampai serangan batuk itu berhenti. Dia berbisik pelan bahwa dia membawakan air sambil mendorong pintu dengan bahunya. Ibu Lestari duduk di tempat tidur bersandar pada bantal yang basah oleh keringat dingin. Wajahnya yang dulunya bulat dan penuh tawa, kini hanyalah topeng pucat dengan kulit yang tertarik kencang di atas tulang pipinya. Dia mencoba tersenyum, tapi usaha itu hanya menghasilkan meringis kesakitan. Dengan suara parau, dia berterima kasih mengambil gelas itu dengan tangan yang gemetar seperti daun kering tertiup angin. Bayu duduk di tepi kasur, merasakan hawa panas demam yang memancar dari tubuh ibunya. Di ruang sebelah terdengar suara Rara. Adiknya yang baru berusia 8 tahun bernyanyi pelan sambil bermain dengan boneka-boneka lama. Rara tidak mengerti, atau mungkin memilih untuk tidak mengerti, bahwa kehidupan di rumah itu sedang padam hari demi hari. Tiba-tiba pintu depan rumah terbuka dengan dentuman keras dan suara sepatu bot berat memenuhi ruang tamu. Suasana berubah seketika. Udara menjadi lebih berat dan lebih dingin. Pak Jatmiko telah pulang. Bayu merasakan mual di perutnya, sebuah reaksi fisik otomatis yang dia kembangkan selama 6 bulan terakhir. Sejak Ibu Lestari jatuh sakit ayah tiri mereka, Pak Jatmiko telah menanggalkan topeng kebaikannya. Dia tidak lagi membawa bunga atau martabak manis, dia hanya membawa kebisuan dan tatapan mata yang tajam melukai. Pak Jatmiko muncul di ambang pintu kamar, memenuhi ruangan dengan tubuhnya yang besar dan bau tembakau serta tanah basah. Dia berkata dengan suara yang dibuat-buat lembut bahwa dia membawa obatnya, tapi matanya tetap dingin tanpa emosi. Dia mengeluarkan botol kecil kaca berwarna gelap dari sakunya. Dia mendesak agar istrinya meminum semuanya hari ini sambil mendekat ke tempat tidur dengan langkah lambat yang disengaja. Ibu Lestari menatap botol itu dengan penolakan naluriah dan memundurkan tubuhnya ke bantal. Ibu bergumam sambil memalingkan wajah bahwa obat itu membuatnya sakit. Dia mengeluh setiap kali meminumnya, rasanya seperti terbakar dari dalam. Tapi Pak Jatmiko membantah dengan nada yang mulai tidak sabar. Dia bilang itu demi kebaikannya. Dan dokter berkata rasa pahit adalah bagian dari penyembuhan. Bayu mengamati dari sudut ruangan tidak bergerak. Ada sesuatu dalam cara Pak Jatmiko membuka tutup botol itu, sesuatu yang mekanis dan dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Jatmiko menuangkan cairan gelap itu ke sendok dan mendekatkannya ke bibir Ibu Lestari hampir memaksa. Ibu menelan dengan wajah jijik yang mendalam, lalu menjatuhkan diri kembali ke kasur kelelahan. Pak Jatmiko menyimpan botol itu, membersihkan tangannya di celana.
seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor dan berbalik untuk keluar. Mengira Bayu sedang sibuk dengan ibunya, atau mungkin karena dia menganggap anak kecil itu tidak penting, Pak Jatmiko berbisik pada dirinya sendiri saat melewati pintu. Dia bergumam bahwa tinggal sedikit lagi, hanya butuh beberapa hari lagi. Bayu mendengarnya. Kata-kata itu melayang di udara, beracun dan jelas. Rasa dingin merambat di punggungnya turun hingga ke kaki. Dia melihat Pak Jatmiko menjauh menyusuri lorong, lalu menatap ibunya yang sudah menutup mata dikalahkan oleh kantuk akibat zat kimia itu. Saat itu Bayu tahu dengan kepastian yang menakutkan bahwa monster itu tidak ada di bawah tempat tidur. Monster itu memegang kunci rumah mereka dan sedang menunggu ibu berhenti bernapas. Ibu Lestari membuka matanya satu kali, lagi berjuang melawan rasa berat dan mencari tangan putranya. Dia berbisik dengan nada mendesak yang membekukan darah Bayu. Dia meminta Bayu bersumpah. Sumpah untuk menjaga adiknya. Sumpah untuk tidak membiarkan pria itu memisahkan mereka. Bayu menggenggam tangan ibunya, merasakan tulang-tulang rapuh di bawah kulit. Dia bersumpah sambil menahan air mata. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa janji itu akan diuji dengan cara yang paling kejam, jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Ibu Lestari tidak bertahan untuk melihat matahari terbit lagi. Bayu terbangun dengan keheningan jenis keheningan mutlak dan berat yang hanya ditinggalkan oleh kematian ketika mengambil seseorang dari rumah. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang kabur, di mana wajah para tetangga bercampur dengan rasa sakit tumpul di dada. Tidak ada waktu untuk mengerti, tidak ada waktu untuk bertanya, hanya ada ketergesaan dari pihak Pak Jatmiko untuk menyelesaikan semuanya. Pada hari pemakaman, Bukit Halimun menunjukkan watak aslinya. Badai dingin jenis hujan yang menusuk sampai ke tulang menghantam pemakaman umum desa itu. Hujan turun tanpa ampun mengubah tanah merah. Galian menjadi lumpur tebal yang licin dan gelap, seolah ingin menelan sepatu semua orang yang hadir. Bayu berdiri di samping lubang kubur, mengenakan kemeja hitam yang kekecilan di bagian lengan, dan air hujan dingin mengalir di lehernya membasahi punggungnya. Rara di sebelahnya memeluk kakinya, erat-erat menyembunyikan wajah di celana kakaknya yang basah. Dia tidak menangis meraung-raung, dia hanya gemetar-getaran tak terkendali dari hewan kecil yang ketakutan karena dunianya telah hancur. Pak Jatmiko berdiri beberapa langkah, jauhnya terlindung di bawah payung hitam besar. Dia terlihat rapi, kering dan berjarak. Dia menghela napas panjang setiap kali pelayat mendekat, mengusap mata yang sebenarnya kering dan memainkan peran duda yang hancur hati dengan presisi yang membuat perut Bayu mual. Tepat ketika Ustadz selesai memimpin doa yang dipercepat, karena cuaca buruk, sesosok tubuh muncul berlari di jalan setapak berbatu hampir tersandung. Itu adalah Bibi Ningsih, adik bungsu Ibu Lestari. Dia datang dengan napas terengah, basah kuyup, dengan rambut menempel di wajah dan lumpur mengotori pakaiannya. Dia tidak peduli pada hujan, pada orang-orang, ataupun sopan santun. Dia menerjang ke arah anak-anak dengan keputusasaan. Dia berteriak, memanggil mereka jatuh berlutut di lumpur untuk memeluk keponakannya. Bayu merasakan lengan bibinya melingkari mereka dengan kekuatan yang ganas. Dan sesaat, hanya sesaat dia merasa bisa bernapas lagi. Ningsih terisak berulang kali berkata, akan membawa mereka, bahwa mereka akan tinggal bersamanya. Karena Ibu Lestari sempat meneleponnya minggu lalu dengan suara ketakutan. Tapi kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Pak Jatmiko bergerak cepat. Dia menutup payungnya dengan bunyi klik yang tajam dan berdiri di antara wanita itu dan anak-anak seperti tembok batu yang tak tertembus. Dia tidak berteriak, tidak membuat keributan. Dia hanya menggunakan ukuran tubuhnya dan suara beratnya untuk menghancurkan harapan. Dia berkata sambil mencengkeram lengan Ningsih dengan kuat, untuk memaksanya berdiri, bahwa hal itu tidak akan terjadi karena sekarang dia adalah ayah sah mereka. Ningsih mencoba melepaskan diri, matanya penuh amarah dan air mata. Dia meludah bahwa Jatmiko bukan ayah mereka.
Dia berteriak bahwa kakaknya takut pada suaminya sendiri dan berpesan agar Ningsih melindungi anak-anak jika terjadi sesuatu. Pak Jatmiko tertawa pendek tanpa humor tawa yang hilang ditelan suara guntur. Dengan dingin dia berkata bahwa istrinya mengigau karena demam. Dokumen mengatakan anak-anak itu miliknya. Dia mengancam akan memanggil polisi atas tuduhan penculikan jika Ningsih mencoba sesuatu. Dia mengusirnya pergi. Bayu melihat kekalahan di mata bibinya. Dia melihat bagaimana bibinya menatap polisi desa yang berdiri di dekat sana yang merupakan kenalan Pak Jatmiko dan mengerti bahwa dia tidak punya pilihan. Ningsih menatap mereka untuk terakhir kalinya dengan hati hancur. Dia berbisik cepat sebelum Pak Jatmiko mendorongnya menjauh menyuruh mereka lari kepadanya jika butuh sesuatu. Perjalanan pulang ke rumah adalah siksaan sunyi di dalam mobil jeep Pak Jatmiko. Bau kulit jok baru dan parfum mahal ayah tiri memenuhi kabin menyesakkan napas. Rara tertidur di kursi belakang kelelahan karena menangis. Tapi Bayu tetap terjaga menatap keluar jendela, melihat pepohonan hutan yang lewat. Dengan cepat bertanya-tanya apa yang akan terjadi sekarang. Saat tiba, rumah itu terasa berbeda. Bukan lagi rumah tempat ibu memasak atau tempat terdengar musik pelan. Sekarang itu hanyalah bangunan kosong dingin dan bermusuhan. Pak Jatmiko turun dari kendaraan tanpa menunggu anak-anak dan berjalan ke pintu depan. Bayu membangunkan Rara dan membantunya turun menjaga agar adiknya tidak menginjak genangan air. Mereka masuk ke ruang tamu di mana bunga-bunga sisa pelayat mulai layu dan udara terasa mandek. Pak Jatmiko menutup pintu utama di belakang mereka. Bayu mendengar suara logam kunci yang berputar, sebuah suara final click diikuti grendel pengaman. Pria itu berbalik perlahan dan menjatuhkan payung basahnya ke lantai, tidak peduli air mengotori kayu. Dia melepas jaket hitamnya, melonggarkan dasi, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari dia tersenyum. Tapi itu bukan senyum ramah. Itu adalah seringai kepuasan ekspresi seseorang yang baru saja menyelesaikan pekerjaan yang merepotkan dan kini bisa bersantai. Dia berkata dengan suara yang menggema di ruang kosong agar mereka mendengarkan baik-baik. Dia berkata, sandiwara sudah berakhir. Dia tidak perlu lagi berpura-pura peduli pada rengekan mereka atau gambar-gambar mereka ataupun ibu mereka. Rara mundur ketakutan mendengar nada bicara yang brutal itu. Dengan suara kecil, Rara bertanya di mana ibunya. Pak Jatmiko menatapnya dengan rasa jijik mutlak. Dia menjawab bahwa ibu mereka sudah ada di bawah tanah sedalam 2 meter dan akan tetap di sana selamanya. Dia menegaskan bahwa sekarang mereka berdua hanyalah beban pengeluaran yang harus dia tanggung demi mendapatkan semua harta ini. Bayu maju selangkah berdiri di depan adiknya, merasakan ketakutan berubah menjadi kemarahan panas di dadanya. Dia mengepalkan tangan di sisi tubuhnya, melarang pria itu bicara seperti itu. Pak Jatmiko tertawa dan suaranya lebih buruk daripada teriakan. Dia berjalan menuju ruang kerjanya, dan sebelum masuk dia melemparkan peringatan terakhir tanpa menoleh. Dia melarang mereka mencoba keluar atau mencoba menghubungi bibi mereka yang tidak berguna itu. Dia berkata, rumah ini sekarang miliknya dan sayangnya mereka adalah tahanannya, sampai dia memutuskan apa yang harus dilakukan dengan masalah ini. Pintu ruang kerja tertutup dan Bayu berdiri mematung dalam keremangan ruang tamu, mendengarkan hujan menghantam jendela. Seperti jeruji penjara, menyadari bahwa mereka terkunci bersama monster itu. Dan tidak ada yang akan datang menyelamatkan mereka malam ini. Pita Tal Tuara. Input continue. Output part 2 Indonesian version. Keesokan paginya matahari nyaris tidak bisa menembus kabut tebal yang menyelimuti rumah itu, mewarnai jendela dengan warna abu-abu pucat dan sakit. Bayu terbangun dengan kaget, jantungnya berdegup kencang saat merasakan tangan berat mengguncang bahunya. Itu Pak Jatmiko. Pria itu sudah berpakaian rapi ala orang lapangan, mengenakan jaket tebal dari bahan wol dan sepatu bot yang penuh lumpur kering. Dia menyuruh mereka bangun dengan suara yang berusaha terdengar ceria, tapi terdengar kasar seperti gesekan batu kerikil. Dia berkata, hari ini adalah hari perubahan.
dan mereka akan pergi ke tempat istimewa hanya bertiga untuk memulai hidup baru dan melupakan kesedihan. Bayu duduk di tempat tidur mengucek matanya bingung dengan perubahan suasana hati yang tiba-tiba ini. Rara yang tidur di kasur sebelah terbangun dengan senyum kecil penuh harap dengan polos mengira bahwa mimpi buruk kemarin hanyalah bunga tidur belaka. Dia bertanya apakah mereka benar-benar akan pergi jalan-jalan dengan keluguan yang membuat dada Bayu terasa sakit. Pak Jatmiko menjawab iya sungguh, tapi matanya tidak tersenyum, matanya terpaku pada jam tangan di pergelangan tangannya. Dia memerintahkan mereka berkemas cepat, tidak perlu bawa baju ganti, karena di sana sudah ada semuanya. Cukup bawa yang dipakai saja dan naik ke mobil dalam 5 menit. Pria itu keluar kamar tanpa menunggu jawaban membiarkan pintu terbuka begitu saja. Bayu merasa ada yang sangat salah. Perutnya mual karena rasa takut yang dingin sebuah peringatan naluriah yang berteriak padanya agar tidak naik ke kendaraan itu. Tapi apa pilihan yang dia punya? Jika menolak, Pak Jatmiko bisa menjadi kasar lagi. Dengan cepat, dia mengenakan pakaian paling hangat yang bisa dia temukan 2 lapis kaos dan sweater lama yang agak kebesaran. Sementara, Rara mencari sepatunya Bayu merogoh laci meja di samping tempat tidur dan mengeluarkan harta paling berharganya. Itu adalah seekor burung kecil dari kayu yang diukir kasar, tapi penuh kasih sayang satu-satunya hadiah yang dia simpan dari ayah kandungnya Pak Satrio. Dia menyimpannya di saku celana yang dalam meremasnya kuat-kuat untuk mencari keberanian. Dia mengajak adiknya menggenggam tangannya dan berpesan agar jangan melepaskannya apapun yang terjadi. Jeep tua milik Pak Jatmiko sebuah monster besi berkarat dengan ban besar menderu di halaman depan dengan mesin menyala. Bau bensin mentah memenuhi udara pagi. Anak-anak naik ke kursi belakang, di mana lapisan kulit joknya terasa dingin dan pecah-pecah. Pak Jatmiko menjalankan kendaraan dengan sentakan kasar, dan mereka meninggalkan desa tanpa menoleh ke belakang. Perjalanan itu terasa panjang dan sunyi. Awalnya mereka melewati jalan beraspal, di mana masih terlihat rumah dan ladang penduduk, tapi perlahan Pak Jatmiko membelokkan jeep ke jalan tanah berbatu, yang menanjak naik menuju jantung hutan lindung Bukit Halimun. Peradaban mulai tertinggal di belakang, terhapus oleh vegetasi lebat dan pohon-pohon pinus raksasa yang menghalangi cahaya matahari. Bayu melihat keluar jendela menyaksikan pemandangan berubah dari hijau yang ramah menjadi hijau gelap yang liar dan mengancam. Suhu di dalam kabin mulai turun. Pemanas di mobil itu tidak berfungsi, atau mungkin Pak Jatmiko sengaja tidak menyalakannya. Rara memeluk dirinya sendiri menggigil pelan. Dia bertanya apakah masih jauh dengan suara gemetar. Pak Jatmiko tidak menjawab, dia hanya membesarkan volume radio yang hanya mengeluarkan suara kresek statis, menenggelamkan setiap usaha untuk bicara. Berjam-jam berlalu. Jalanan menjadi berbahaya penuh lubang, dalam dan lumpur yang memercik ke kaca jendela menggelapkan pandangan. Bayu menyadari bahwa mereka tidak berpapasan dengan mobil lain selama lebih dari 40 menit. Mereka benar-benar sendirian naik ke bagian gunung yang paling terpencil, di mana pencari kayu bakar pun tidak berani pergi di musim ini. Akhirnya jeep itu berhenti di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon besar yang batangnya tertutup lumut hitam. Keheningan di luar sana mutlak hanya dipecahkan oleh angin yang bersiul di antara dahan tinggi. Pak Jatmiko mematikan mesin dan kesunyian jatuh menimpa mereka seperti selimut tebal. Dia memerintahkan mereka turun sambil membuka pintu mobilnya. Anak-anak menurut melompat, turun ke tanah yang tertutup jarum pinus dan tanah lembab. Udara di atas sini tipis dan membekukan terasa tajam di tenggorokan. Pak Jatmiko berjalan ke bagian belakang mobil dan menunjuk ke arah hutan lebat. Dia berkata mereka butuh kayu bakar untuk api unggun sambil menunjuk jalan setapak yang nyaris tak terlihat. Dia menyuruh mereka berdua pergi ke sana dan membawa ranting kering sementara dia mencari tempat rata untuk berkemah di sekitar situ. Tapi Rara mengeluh kedinginan sambil mendekat ke arah Bayu.
Pak Jatmiko membentak kehilangan kesabarannya untuk pertama kali pagi ini menyuruh mereka bergerak agar tidak kedinginan. Dia mengusir mereka pergi sekarang juga. Bayu menggenggam tangan adiknya merasakan jari-jari kecil itu sedingin es dan menariknya pelan menuju pepohonan. Dia ingin menjauh dari tatapan berat ayah tirinya. Mereka berjalan sekitar 50 meter masuk ke dalam keremangan hutan. Bayu membungkuk untuk memungut ranting berpura-pura patuh, tapi telinganya waspada menangkap setiap suara dari arah tanah lapang. Dia mendengar bunyi sepatu bot Pak Jatmiko. Lalu dia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara hantaman pintu pengemudi yang ditutup keras. Bayu berbisik panik menjatuhkan ranting itu. Mesin jeep meraung batuk-batuk hidup dengan suara gemuruh yang mengejutkan burung-burung di puncak pohon. Dia berteriak menyuruh Rara lari sambil berputar balik. Kedua anak itu berlari kembali ke arah tanah lapang tersandung akar dan batu dengan jantung serasa mau copot. Mereka tiba di pinggir hutan tepat pada waktunya untuk melihat jeep itu tancap gas ban belakangnya melemparkan lumpur dan kerikil ke belakang saat berputar kasar untuk mengambil jalan pulang. Bayu berteriak memanggil nama Pak Jatmiko, melambaikan tangan. Dia memohon untuk menunggu. Rara mulai menangis berteriak memanggil bapak memohon agar tidak pergi. Tapi kendaraan itu tidak berhenti, bahkan tidak melambat sedikit pun. Pak Jatmiko menjauh menuruni gunung dengan kecepatan penuh membawa serta kehangatan makanan dan satu-satunya jalan untuk pulang ke rumah. Anak-anak itu berdiri terpaku di tanah lapang yang kosong bernapas, memburu melihat bagaimana kendaraan itu menghilang di balik tikungan ditelan oleh kabut tebal. Suara mesin semakin lama semakin lemah menjadi dengungan jauh sampai akhirnya mati sepenuhnya. Dan kemudian dunia menjadi bisu. Tidak ada burung, tidak ada angin. Hanya keheningan yang luas menakutkan dan mutlak dari Bukit Halimun, serta dua anak kecil yang berdiri di tengah antah berantah, dengan hawa dingin yang mulai menggigit kulit mereka. Input continue. Output part 3 Indonesian version. Debu yang ditinggalkan mobil jeep itu perlahan turun menimpa kepala mereka, menyelimuti keduanya dengan lapisan tipis tanah abu-abu, seolah-olah gunung itu sendiri sudah mulai mengubur mereka. Rara berhenti berteriak karena tenggorokannya kering dan sakit. Dia hanya berdiri mematung menatap jalanan kosong. Dengan mata terbelalak, tidak mampu memproses kenyataan bahwa mereka telah ditinggalkan. Bayu merasakan tanah seolah miring di bawah kakinya. Sebuah vertigo mendadak akibat kepanikan total, tapi dia memaksa dirinya untuk tetap tegak, menancapkan kuku ke telapak tangannya sampai terasa perih. Dia harus berpikir, dia harus melakukan sesuatu, karena berdiri diam menunggu Pak Jatmiko kembali adalah hal yang sia-sia. Pria itu tidak akan kembali, tidak akan pernah. Bayu melihat ke sekeliling tanah lapang, mencari dengan putus asa apa saja yang bisa menolong mereka. Di dekat sebuah batang kayu tumbang, dia melihat benda asing yang tidak seharusnya ada di hutan, sesuatu yang putih kontras dengan lumut gelap. Dia berlari ke sana dengan harapan bodoh menemukan makanan atau air, tapi apa yang dia temukan justru membuat rasa pahit naik ke kerongkongannya. Itu adalah sobekan kertas buku tulis lecek dan kotor dipaku ke tanah dengan batu kecil agar tidak terbang terbawa angin. Bayu berjongkok, kakinya gemetar dan mengambil pesan itu. Tulisannya sangat dia kenali, goresan pulpen yang kuat dan kasar, ditulis terburu-buru dengan penuh amarah. Semoga beruntung kalian akan membutuhkannya, hanya itu isi tulisan di kertas tersebut. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, hanya 5 kata kejam yang ditulis dengan tinta biru. Bayu meremas kertas itu dalam genggamannya, merasakan gelombang kebencian yang begitu panas, hingga sesaat dia lupa pada dinginnya udara gunung. Pak Jatmiko bukan hanya membuang mereka, dia mengejek mereka, meninggalkan pesan terakhir sebagai tanda kejahatannya. Rara mendekat menyeret kakinya yang berat dan menatap kakaknya dengan mata besar dan gelap yang sangat mirip dengan mata almarhumah ibu. Dia bertanya dengan suara berbisik,
apa isi kertas itu sambil memeluk lengannya sendiri untuk menahan hangat. Bayu berbohong menyimpan kertas itu ke dalam saku celananya bersama burung kayu peninggalan ayahnya. Dia bilang, tidak ada apa-apa, kertas itu hanya menyuruh mereka menunggu di sini. Tapi menurut Bayu lebih baik mereka mencari tempat berlindung. Cahaya di hutan lindung Bukit Halimun tidak bertahan lama. Dia padam seketika saat matahari bersembunyi di balik punggung bukit raksasa dan bayangan memanjang seperti jari-jari hitam di atas tanah. Udara berubah dalam hitungan menit menjadi lembab dan membekukan menembus pakaian tipis yang mereka kenakan seolah itu hanyalah kertas tisu. Bayu tahu karena naluri bertahan, hidupnya menyala jika malam menangkap mereka di tempat terbuka. Hipotermia akan membunuh mereka sebelum fajar tiba. Dia mengajak adiknya membuat gua-guaan, berusaha agar suaranya terdengar seperti ajakan bermain, meski giginya mulai gemeretak. Dia menyuruh Rara mengumpulkan semua ranting kering dan banyak daun lebar. Kedua anak itu bekerja dengan keputusasaan berpacu melawan kegelapan yang turun dengan cepat. Mereka menyeret dahan jatuh yang terlalu berat. Tangan mereka tergores duri rotan yang tak terlihat di keremangan dan menumpuk semuanya di celah akar pohon. Beringin raksasa yang menonjol, seperti tulang rusuk dari dalam tanah. Itu bukan gubuk, itu hanyalah sarang kotor dan berantakan. Tapi saat mereka merangkak masuk ke dalamnya, angin tajam berhenti menghantam tubuh mereka secara langsung. Mereka meringkuk saling berpelukan menggulung diri seperti anak kucing yang tersesat, mencoba membagi sedikit panas tubuh yang tersisa. Kegelapan menutup mereka sempurna dan mutlak, jenis kegelapan pekat di mana Bayu bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri di depan wajah. Kemudian hutan itu terbangun. Suara-suara siang, kicauan burung dan dengungan serangga menghilang digantikan oleh suara-suara yang membekukan darah. Terdengar kertak kering ranting yang patah terinjak sesuatu yang tak terlihat, lolongan jauh yang terdengar seperti anjing, tapi jauh lebih besar, mungkin anjing hutan atau ajak, dan kepakan sayap burung hantu yang keluar untuk berburu. Rara terisak di dada kakaknya, tubuhnya diguncang kejang. Karena kedinginan dia merengek ingin pulang, ingin tidur di kasurnya. Bayu berbisik sambil mengelus rambut adiknya yang kotor oleh tanah, bahwa dia juga ingin pulang. Dia menyuruh Rara memejamkan mata dan memikirkan hal-hal indah, memikirkan matahari yang hangat. Tapi Bayu tidak bisa memejamkan mata. Dia menjaga pandangannya tetap lurus ke kegelapan ototnya. Tegang menunggu melihat sepasang mata kuning menatap mereka dari semak belukar. Menunggu serangan dari macan tutul atau hewan buas yang lapar. Waktu terasa melar. Setiap menit terasa seperti 1 jam, dan hawa dingin mulai membuat jari-jari kakinya mati. Rasa sebuah sensasi kantuk berbahaya yang mencoba menyeretnya tidur. Dia terus mengulang dalam hati, jangan tidur, atau kau tidak akan bangun lagi. Tepat pada saat itu, saat keputusasaan hampir memenangkan pertarungan melawan tekadnya, dia mendengar sesuatu yang berbeda. Itu bukan suara angin, bukan suara dahan jatuh. Itu adalah suara berirama konstan dan keras. Tak. Terdengar seperti batu beradu dengan batu atau langkah kaki tegas yang mendekat tanpa rasa takut di antara semak-semak. Bayu menahan napas, menutup mulut Rara pelan-pelan agar tidak bersuara. Suara itu semakin keras, semakin dekat, mematahkan ranting-ranting kecil tanpa peduli untuk bersembunyi. Sesuatu datang ke arah mereka, sesuatu yang berjalan dengan tujuan pasti di dalam kegelapan total. Bayu meraba-raba mencari batu atau kayu untuk membela diri, jantungnya menghantam tulang rusuk seperti drum yang ditabuh gila-gilaan, bersiap untuk bertarung melawan apapun yang akan muncul dari balik bayangan. Ata, nanan, kaman, takamanha, input continue, output, part, Indonesian version. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu darurat tempat persembunyian mereka, dan keheningan yang menyusul jauh lebih buruk daripada suara itu sendiri. Bayu mencengkeram batu tajam di tangan kanannya, buku jarinya memutih karena tegang siap menghantam apapun yang mencoba masuk.
Rara menahan napas membenamkan wajahnya di punggung kakaknya, gemetar hebat. Dari kegelapan total, muncul 2 titik cahaya. 2 bola mata emas berbentuk persegi panjang yang memantulkan sedikit cahaya bulan yang tersembunyi di balik awan. Itu bukan serigala, bukan macan tutul, dan bukan monster yang dibayangkan Bayu. Sebuah kepala berbulu muncul di antara ranting kering diikuti oleh bau khas wol basah, rumput gunung dan aroma hewan ternak. Itu seekor kambing-kambing jantan yang gagah dengan bulu tebal berwarna coklat kayu manis dan tanduk melengkung ke belakang yang tampak seperti kayu dipoles. Hewan itu tidak menunjukkan rasa takut ataupun ancaman. Dia hanya berdiri di sana mengunyah sesuatu yang tak terlihat, mengamati mereka dengan kecerdasan tenang yang membingungkan. Bayu menurunkan batunya, perlahan merasakan adrenalin, berubah menjadi kebingungan. Dia berbisik dengan suara serak, karena kedinginan, bahwa itu hanyalah seekor kambing. Rara mengangkat kepalanya, mengintip dari balik bahu kakaknya, dan matanya membelalak takjub. Hewan itu melangkah maju masuk ke ruang sempit mereka dan mendengus hangat menciptakan uap putih di udara beku. Bayu mendesis mengusirnya, mencoba menepuk tangan, takut hewan itu liar atau suara embikannya akan memancing predator buas. Tapi kambing itu tidak bergerak, justru sebaliknya dia melipat kaki depannya dan duduk di pintu masuk gubuk darurat itu menghalangi angin dengan tubuhnya yang padat. Rara didorong oleh rasa ingin tahu yang mengalahkan rasa takutnya mengulurkan tangan gemetar ke arah hewan itu. Bayu mencoba mencegahnya, memperingatkan kalau hewan itu bisa saja menggigit, tapi adiknya sudah membelai bulu kasar di leher hewan itu. Si kambing memejamkan mata emasnya dan mendorong kepalanya ke telapak tangan kecil Rara, mencari sentuhan seolah ingin memberi penghiburan. Rara berkata dengan senyum kecil yang menerangi wajahnya yang kotor oleh lumpur bahwa badannya hangat dan hewan itu tidak jahat. Bayu mendekat dengan waspada, masih curiga jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras di bawah leher hewan itu. Dia menyibakkan bulu tebal itu dan menemukan sebuah kalung kulit tua yang sudah usang termakan hujan dan panas, dengan sebuah pelat kuningan berkarat menggantung di tengahnya. Dia mendekatkan wajah untuk membaca, memaksakan matanya di kegelapan. Ada sebuah nama yang dipahat kasar huruf-huruf miring, tapi dalam. Si kapten baca Bayu pelan. Dia punya nama. Rara memeluk leher. Si kapten membenamkan wajahnya di bulu hewan itu untuk mencuri sedikit kehangatan tubuhnya. Hewan itu membiarkan dirinya dipeluk mengeluarkan suara dengkuran aneh, hampir seperti kucing raksasa. Dan untuk pertama kalinya dalam berjam-jam anak-anak itu berhenti menggigil hebat. Bayu membiarkan bahunya rileks, berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka bisa melewati malam di situ dilindungi oleh panas tubuh penjaga tak terduga ini. Tapi kedamaian itu hanya bertahan sebentar, sangat sebentar. Tiba-tiba si kapten menegang di bawah pelukan Rara. Telinga panjangnya berputar ke arah utara menangkap suara yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia anak-anak itu. Kambing jantan itu melompat berdiri memaksa Rara melepaskannya dan mulai menghentakkan kaki depannya ke tanah. Tak sebuah suara mendesak dan gelisah. Rara bertanya ketakutan apa yang terjadi padanya. Si kapten mengembik keras, bukan lagi suara lembut. Itu adalah sebuah perintah, jeritan peringatan yang bergema di hutan sunyi. Hewan itu menatap ke kegelapan hutan, ke arah mana angin membawa bau baru, bau anyir yang membuat bulu kuduk di leher Bayu berdiri tegak. Si kapten berbalik ke arah anak-anak dan mendorong mereka. Dengan kepalanya menabrak bahu Bayu pelan, tapi tegas mendorong mereka keluar dari gubuk menuju malam terbuka. Bayu mencoba bertahan, berkata bahwa mereka diusir dan menolak keluar karena terlalu dingin. Tapi kambing itu tidak menerima penolakan. Dia menggigit lengan baju sweater Bayu dan menariknya kuat-kuat, menyeretnya beberapa langkah, lalu berlari kecil ke arah barat dan berhenti menoleh ke belakang menunggu. Bayu mengerti ada sesuatu yang datang dan teror kembali mencengkeram dadanya dengan kekuatan baru. Si kapten bukan mengusir mereka,
Karena jahat dia memindahkan mereka, karena tempat itu sudah tidak aman. Sebuah lolongan jauh kali ini lebih jelas membenarkan kecurigaannya. Anjing ajak atau anjing liar hutan sedang melacak bau penyusup. Bayu mengangkat adiknya yang menangis karena harus meninggalkan kehangatan gubuk. Dia berkata mereka harus pergi karena si kapten tahu jalan atau setidaknya tahu cara kabur lebih baik dari mereka. Kambing itu melihat mereka, akhirnya menurut mulai berlari kecil di antara pohon-pohon raksasa, memilih jalan setapak tak terlihat yang penuh akar dan batu. Anak-anak berlari mengejarnya meninggalkan gua kecil, mereka masuk semakin dalam ke kegelapan total. Bukit Halimun mempertaruhkan nyawa pada seekor hewan yang baru mereka kenal, sementara di belakang mereka bayangan hutan seolah hidup dan memulai perburuan. Pelarian menembus hutan itu bukanlah adegan lari yang gagah berani, itu adalah siksaan lambat basah dan menyakitkan. Bayu merasa paru-parunya akan meledak dengan setiap tarikan napas dingin yang dia telan sementara kakinya tergelincir berulang kali di tanah miring. Lumpur di Bukit Halimun bukan sekadar tanah basah. Itu adalah adonan tebal merah dan lengket yang mencengkeram sepatu seolah punya tangan sendiri mencoba menyeret mereka ke bawah, ke kegelapan tempat mereka berasal. Si kapten berada di depan, menetapkan tempo yang tak kenal ampun. Kambing itu bergerak dengan ketangkasan yang tampak tidak wajar melompati batang kayu lapuk dan menghindari semak berduri tanpa berhenti menunggu. Bunyi kakinya yang beradu dengan tanah menjadi ritme kering satu-satunya mercusuar bagi anak-anak di tengah kegelapan. Bayu menggenggam pergelangan tangan Rara, begitu erat hingga jari-jarinya memutih menariknya setiap kali gadis kecil itu tersandung atau tertinggal. Rara terisak jatuh berlutut untuk ketiga kalinya dalam waktu kurang dari 10 menit. Dia merintih bahwa kakinya sakit. Dia sudah tidak kuat lagi dan minta ditinggalkan saja di situ. Lumpur menutupi celananya sampai lutut dan wajahnya tergores ranting tak terlihat yang menamparnya di kegelapan. Bayu berhenti terengah-engah, uap napasnya membentuk awan di depan matanya. Dia menoleh ke belakang, ke arah semak belukar, takut melihat mata kuning anjing liar, tapi hanya ada kesunyian dan bayangan. Bayu berkata dengan suara parau, namun tegas bahwa dia tidak akan meninggalkannya. Ibu tidak akan memaafkannya, dan dia juga tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Dia menyuruh Rara naik ke punggungnya. Rara yang sudah kehabisan tenaga dan gemetar mengalungkan lengan ke leher kakaknya. Beban tambahan itu membuat lutut Bayu berderak, dan punggungnya protes dengan nyeri tajam, tapi dia mengertakkan gigi dan memaksa kakinya bergerak. Satu langkah lalu, langkah lain mengikuti bunyi denting pelat logam yang nyaris tak terdengar di leher si kapten. Mereka berjalan seperti itu selama berjam-jam yang terasa tanpa akhir. Medan menjadi semakin ganas penuh batu tajam dan akar licik yang menonjol seperti perangkap. Pada satu titik jalan setapak itu hilang sepenuhnya terpotong oleh sungai gunung yang membelah jalan. Airnya menderu dengan kekuatan mengerikan hitam dan berbuih dialiri oleh hujan deras dari puncak. Si kapten menyeberang dengan melompat dari batu ke batu dengan kemudahan yang mengejek dan berdiri di seberang sana menunggu mengembik dengan tidak sabar. Bayu menatap air yang bergolak itu. Jika mereka jatuh ke sana dengan suhu sedingin ini, mereka akan mati kedinginan dalam hitungan menit. Dia menurunkan Rara dengan hati-hati. Dia berteriak agar suaranya terdengar di atas gemuruh air, memberi instruksi agar Rara melompat tepat di tempat yang dia tunjuk. Dia akan pergi duluan. Bayu melompat ke batu pertama yang licin oleh lumut dan hampir kehilangan keseimbangan. Dia mengayunkan tangan kembali tegak dan mengulurkan tangan ke arah adiknya. Penyeberangan itu adalah mimpi buruk penuh ketegangan. Setiap lompatan adalah taruhan melawan gravitasi dan kelelahan. Ketika akhirnya mereka sampai di tepi seberang, Bayu menjatuhkan diri ke rumput basah gemetar tak terkendali, merasa tenaganya sudah terkuras habis. Dia sudah tidak bisa melangkah lagi. Dia merogoh saku
dan jari-jarinya menyentuh kayu halus burung. Ukiran itu mencari sedikit penghiburan, pengingat bahwa dia tidak selalu sendirian. Si kapten mendekatinya dan bukannya mendorong hewan itu menjilati wajahnya dengan lidah kasar, sebuah gestur aneh, hampir penuh kasih sayang yang menyentak Bayu dari kebingungannya. Kambing itu mendongak ke atas ke arah lereng curam yang tertutup tanaman pakis raksasa dan mengeluarkan suara embikan lembut berbeda dari sebelumnya. Itu bukan peringatan, itu adalah sambutan. Bayu berbisik sambil memaksakan diri berdiri dengan usaha luar biasa bahwa si kapten bilang mereka sudah sampai. Mereka mendaki tanjakan terakhir berpegangan pada batang pakis untuk menarik badan dengan lumpur menyelip di bawah kuku. Saat mencapai puncak pepohonan, tiba-tiba terbuka, seolah tirai raksasa ditarik oleh tangan tak kasat mata. Mereka berada di sebuah tanah lapang yang bundar sempurna, sebuah ruang di mana rumputnya hijau dan lembut anehnya bersih dari semak belukar. Kabut di sini lebih tipis, hampir bercahaya, membiarkan langit malam terlihat untuk pertama kalinya. Bayu mengangkat wajah berharap melihat bulan atau bintang, tapi apa yang dia lihat membuat otaknya berhenti bekerja, tidak mampu memproses gambar di depannya. Rara menjerit tertahan dan menutup mulutnya dengan tangan yang kotor oleh tanah. Bayu mengerjap 1-2 kali, berpikir bahwa kelelahan dan rasa lapar membuatnya berhalusinasi. Tapi gambar itu tetap di sana, padat, nyata, dan benar-benar mustahil. Di tengah tanah lapang itu melayang 5 meter di atas tanah, tanpa tali, tanpa tiang, tanpa apapun. Yang menopangnya, selain udara itu sendiri, ada sebuah rumah panggung dari kayu. Rumah itu berayun pelan, seperti perahu yang berlabuh di pelabuhan tenang. Dan dari jendelanya memancar cahaya hangat, kuning, keemasan yang menjanjikan perlindungan dari dingin dan dari segala kejahatan dunia yang mereka tinggalkan di bawah sana dalam kegelapan. Kata tata. Input continue. Output part 5, Indonesian version. Bayu merasa bahwa hawa dingin bukan lagi musuh terbesarnya sekarang. Musuh utamanya adalah pikirannya sendiri yang berjuang keras mencari penjelasan masuk akal untuk apa yang dilihat matanya. Rumah itu seharusnya punya pondasi, seharusnya tertanam di tanah dengan semen dan batu. Kali bukannya melayang di atasnya, seolah-olah itu adalah awan yang terbuat dari kayu dan kaca. Tapi di sanalah bangunan itu berada, sebuah struktur kokoh dari kayu jati gelap dengan atap limas dan cerobong asap bata merah, tergantung di udara dengan ketenangan yang mengejek akal sehat. Bayu bergumam sambil mundur, selangkah menarik Rara bersamanya, bahwa ini pasti tipuan. Dia yakin mereka berhalusinasi karena kelaparan. Dia berkata, ini tidak nyata, tidak ada yang nyata. Namun Rara tidak terlihat takut. Wajahnya yang cemong oleh lumpur dan air mata kering diterangi oleh cahaya hangat, hampir kuning kecoklatan yang memancar dari jendela gubuk itu. Dia berbisik dengan keyakinan yang membuat bulu kuduk Bayu merinding, bahwa ini bukan tipuan. Dia menyuruh kakaknya melihat si kapten karena kambing itu tahu. Si kapten berjalan santai di rumput tanah lapang, menuju tepat ke arah bayangan yang dilemparkan oleh rumah melayang itu ke tanah. Dia tidak menunjukkan keterkejutan ataupun keraguan. Dia berjalan seperti seseorang yang pulang ke kandangnya sendiri setelah hari yang panjang. Bayu mendongak memperkirakan jaraknya. Dasar rumah itu ada sekitar 5 meter di atas kepala mereka. Terlalu tinggi untuk melompat, mustahil untuk dipanjat karena tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada apa-apa yang menghubungkan kayu itu dengan tanah. Itu adalah benteng yang tak terjangkau. Jika ini halusinasi, ini adalah halusinasi yang sangat kejam karena cahaya di jendela itu menjanjikan kehangatan. Dan asap yang keluar dari cerobong berbau kayu bakar dan keamanan. Si kapten berhenti tepat di bawah ambang pintu utama yang melayang di ruang hampa dan mengangkat kepalanya. Dia mengembik keras suara yang bergema di tanah lapang seperti kunci yang diputar di lubang pintu.
Bayu menahan napas menunggu sesuatu yang mengerikan. Terjadi menunggu rumah itu jatuh menimpa hewan itu dan meremukkannya. Tapi apa yang terjadi justru jauh lebih aneh. Terdengar erangan kayu dalam dan tua seperti bunyi kapal layar kuno yang meregang di lautan. Dari dasar pintu yang melayang sesuatu mulai bergerak. Sebuah struktur lipat terbuat dari anak tangga tebal dan pegangan besi tempa mulai terulur ke bawah. Tangga itu turun perlahan dengan kehalusan mekanis yang sepertinya tidak mungkin untuk benda sekuno itu. Klak, 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 terdengar bunyi mekanisme tak terlihat saat tangga itu memanjang ruas demi ruas mendekati tanah yang tertutup rumput. Bayu memperhatikan dengan mulut terbuka tidak mampu bergerak. Otaknya berteriak agar dia lari, bahwa itu adalah ilmu hitam, bahwa benda normal tidak melakukan hal seperti itu. Tapi kakinya yang mati, rasa karena dingin dan kelelahan menolak untuk patuh. Tangga itu menyelesaikan penurunannya, dan anak tangga terakhir mendarat di rumput dengan dentuman lembut, nyaris hati-hati hanya menerbangkan sedikit debu. Tangga itu diam di sana, kokoh mengundang mereka untuk naik. Si kapten tidak menunggu undangan kedua. Kambing itu meletakkan kaki depannya di anak tangga pertama, menatap anak-anak itu terakhir kali dengan mata emasnya, dan mulai naik. Suara kukunya yang beradu dengan kayu adalah satu-satunya hal yang memecahkan mantra kebisuan. Rara maju selangkah terhipnotis. Dia mengajak Bayu naik melepaskan tangan kakaknya berkata bahwa mereka sudah ditunggu. Bayu menyambar lengan adiknya sebelum dia bisa melangkah lebih jauh. Dia mendesis panik menyuruhnya menunggu. Dia mengingatkan bahwa mereka tidak tahu siapa yang tinggal di sana. Bisa jadi orang itu lebih jahat dari Pak Jatmiko. Bisa jadi itu perangkap untuk menangkap mereka. Rara menatapnya, dan untuk pertama kalinya sepanjang malam itu, Bayu melihat sesuatu di mata adiknya yang bukan rasa takut. Itu adalah keyakinan buta dan mutlak. Dia berkata bahwa si kapten menyelamatkan mereka dari anjing hutan. Dan ibu bilang, mereka akan dijaga. Rara memutuskan untuk naik. Bayu menatap tangga itu lalu menatap hutan gelap dan mengancam di punggung mereka di mana angin masih melolongkan janji kematian. Dia harus mengambil keputusan. Tetap di bawah dan mati beku atau naik menuju kemustahilan dan mengambil risiko pada hal yang tak diketahui. Dia meremas burung kayu di sakunya mencari keberanian. Akhirnya, dia setuju sambil menelan ludah. Tapi dia bersikeras akan naik duluan. Dia berpesan jika melihat sesuatu yang aneh atau jika dia berteriak, Rara harus lari ke hutan dan jangan menoleh ke belakang. Rara mengangguk sungguh-sungguh. Bayu menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara dingin dan berjalan menuju tangga. Dia menaruh satu kaki di anak tangga. Pertama berharap tangga itu menghilang atau patah di bawah berat badannya. Tapi kayunya padat nyata dan kokoh. Dia mulai naik langkah demi langkah, menjauh dari tanah, menjauh dari kenyataan yang dia kenal. Setiap meter dia naik udara terasa menjadi sedikit lebih hangat, dan bau kayu bakar menjadi lebih kuat menyelimutinya. Dia sampai di peron atas, di depan pintu kayu jati yang masif. Tidak ada gagang pintu, hanya permukaan rata dan dipoles. Bayu mengangkat tangan untuk mengetuk ragu-ragu, tapi pintu itu seolah merasakan kehadirannya terbuka, tanpa suara ke arah dalam mengungkapkan interior yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Perubahan suhunya begitu drastis hingga Bayu merasa pusing mendadak. Saat melewati ambang pintu angin dingin bukit, yang menusuk hilang sepenuhnya terpotong seketika, seolah ada dinding tak terlihat yang menyegel pintu masuk dan digantikan oleh kehangatan yang memeluk kering dan berbau kayu yang dirawat. Pintu tertutup lembut di belakang mereka dengan bunyi klik tegas membiarkan mereka terkunci. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari rasa terkurung itu tidak membawa ketakutan, melainkan kedamaian aneh yang mendalam. Bayu mengerjap, mencoba menyesuaikan matanya dengan cahaya emas yang membanjiri ruangan. Itu bukan gua penyihir, bukan pula perangkap maut.
Itu adalah ruang keluarga nyaman dan indah dengan lantai kayu mengkilap yang bersinar di bawah cahaya perapian. Api menyala riang di tungku batu bata melahap, kayu yang sepertinya tidak pernah habis melemparkan bayangan yang menari. Di atas perabotan yang kokoh dan sederhana, Bayu memperingatkan adiknya dengan berbisik agar jangan menyentuh apapun sambil memegang bahu Rara. Meskipun suaranya sendiri tidak seyakin sebelumnya, Rara bagaimanapun sudah melepaskan diri. Dia berjalan menuju karpet tebal di depan perapian dan menjatuhkan diri berlutut mengulurkan tangan kotor dan bekunya ke arah lidah api. Dia bergumam bahwa rasanya hangat sambil memejamkan mata dengan ekspresi lega yang murni. Dia bilang jari-jarinya sudah tidak sakit lagi. Bayu tetap berdiri di dekat pintu, tubuhnya tegang menunggu pemilik rumah muncul dari kamar tersembunyi. Menunggu seseorang membentak mereka karena masuk tanpa izin. Matanya menyusuri tempat itu mencari ancaman. Dia melihat dapur kecil, tapi rapi di ujung rak-rak penuh buku, dengan jilid kulit dan peralatan tukang kayu yang tergantung di dinding, seolah-olah itu adalah karya seni. Pahat serut gergaji tangan, semuanya dirawat dengan ketelitian obsesif. Tapi tidak ada siapa-siapa. Keheningan rumah itu tidak kosong. Itu adalah keheningan penantian. Seolah tempat itu telah menahan napas sampai mereka tiba. Si Kapten Kambing itu berjalan dengan langkah, pasti menuju kursi kulit tua di dekat jendela. Dan berbaring di kakinya menghela napas panjang, seolah itu adalah tempat biasanya sejak bertahun-tahun lalu. Bayu melangkah ke tengah ruangan, dan saat itulah dia melihatnya. Dinding-dinding itu tidak kosong. Dinding itu tertutup hampir seluruhnya oleh bingkai foto dari kayu dengan berbagai warna. Ada puluhan foto menangkap momen yang membeku dalam waktu. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut, dan anak itu mendekat ke dinding terdekat, merasakan jantungnya berdegup di tenggorokan. Foto pertama yang difokuskan matanya mencuri napasnya. Itu adalah Ibu Lestari, ibunya. Tapi bukan ibu yang sakit dan pucat yang meninggal beberapa hari lalu, bukan pula wanita sedih dan lelah yang hidup dengan Pak Jatmiko. Itu adalah Lestari yang muda berseri-seri dengan rambut tergerai penuh bunga liar tertawa, lepas sambil melihat ke kamera. Matanya bersinar dengan cahaya yang hampir tidak diingat oleh Bayu. Dia berbisik memanggil ibu dan kata, "Itu keluar patah-patah menyakitkan." Rara mendengarnya bangkit dari karpet dan berlari ke sisinya. Dia bertanya apakah itu ibu sambil berjinjit untuk melihat. Bayu membenarkan, tapi dia menyuruh adiknya melihat bahwa ibu tidak sendirian. Di foto berikutnya, Ibu Lestari sedang dipeluk oleh seorang pria. Pria itu tinggi berbahu lebar dengan tangan besar dan kuat yang ternoda serbuk gergaji. Dia memiliki janggut pendek dan senyum ramah jujur yang membuat sudut matanya berkerut. Bayu merasakan percikan pengakuan di ingatannya, sesuatu yang terkubur sangat dalam di bawah lapisan lupa dan rasa sakit. Dia beralih ke gambar berikutnya, dan lututnya gemetar. Pria itu, orang asing yang terasa akrab itu, sedang berada di bengkel, kerja bengkel yang sama, dengan alat-alat yang tergantung di ruangan ini sekarang. Dia sedang mengukir kayu berkonsentrasi, dan di pangkuannya dia memangku seorang bayi kecil anak laki-laki berusia sekitar 1 tahun yang menatap sang ayah dengan kekaguman. Di bawah bingkai ada pelat kuningan kecil dengan tanggal dan nama yang terukir. Pak Satrio dan Bayu, kecilnya belajar menjadi tukang tahun 2007. Dunia Bayu berhenti berputar. Dia membawa tangannya ke saku mengeluarkan burung kayu ukiran yang dia simpan dengan begitu cemburu dan membandingkannya dengan figur-figur yang terlihat di foto di atas meja kerja. Gayanya sama, potongannya, bentuk sayapnya, jenis kayunya. Bayu berkata bahwa itu adalah bapa, dan air mata yang dia tahan sejak pemakaman, sejak ditinggalkan sejak Pak Jatmiko masuk ke hidup mereka mulai tumpah. Dia memberitahu Rara bahwa ini bapak mereka, bapak kandung yang sebenarnya, bukan monster yang membuang mereka di hutan. Rara menatap foto itu dengan mata lebar menyerap gambar pria yang tak pernah dia kenal.
Rara menunjuk dengan jari gemetar ke arah bingkai yang lebih kecil. Di dalamnya Pak Satrio menggendong bayi baru lahir yang dibungkus selimut merah muda, menatapnya seolah itu adalah harta terbesar di alam semesta. Rara kecilku, bunyi tulisan di bawahnya, cahaya hidupku tahun 2010. Bayu mengerti mereka tidak sedang menyerobot rumah orang asing, merasakan bagaimana beban ketakutan berubah menjadi kesedihan yang manis dan menghancurkan. Mereka ada di rumah. Bapak membangun ini. Bapak membawa mereka ke sini. Dia menjatuhkan diri ke lantai, memeluk adiknya, dikelilingi oleh tatapan tersenyum dari orang tua yang mencintai mereka, sementara rumah melayang itu berayun lembut di udara, menimang mereka seolah rumah itu sendiri punya nyawa, melindungi mereka dari kegelapan di luar. Air mata Bayu bukanlah kesedihan murni. Itu adalah kelegaan yang begitu dalam hingga terasa sakit secara fisik, seolah seseorang baru saja melepaskan baju zirah besi yang dia pikul berbulan-bulan. Dia mengusap wajah dengan lengan sweternya yang kotor, meninggalkan jejak lumpur di kain, dan melihat sekeliling dengan mata baru. Ini bukan lagi rumah aneh yang melayang di udara, ini adalah bengkel kerja ayahnya, tempat suci yang ditinggalkan Pak Satrio, tergantung dalam waktu menunggu kembalinya darah dagingnya. Rara dengan jari-jarinya yang kecil dan penuh rasa ingin tahu, masih menelusuri bingkai foto-foto. Itu menggumamkan kata-kata lembut pada gambar ayah yang nyaris tak diingatnya. Bayu bangkit dari lantai, merasakan kakinya pulih sedikit tenaganya, dan berjalan menuju meja kerja besar yang mendominasi dinding belakang. Kayu meja itu penuh dengan goresan bekas pahat dan gergaji jejak dari bertahun-tahun kerja sabar dan penuh cinta. Dia mengusapkan tangan di permukaannya, dan saat melakukannya sebuah memori yang sangat tua terbuka di benaknya. Bau serbuk gergaji segar, suara ritmis ketam kayu yang menghaluskan papan, dan suara berat menyanyikan lagu Nina Bobo. Bayu meletakkan burung kayu dari sakunya, mainan kecil usang yang telah menjadi jimatnya melawan rasa takut, di atas meja. Benda itu pas sekali di sana, seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Bayu berbisik dengan tenggorokan tercekat bahwa benda itu dibuat di sini. Bapak membuatnya untuk dia di meja yang sama ini sebelum meninggal. Koneksinya begitu kuat hingga dia hampir bisa merasakan panas tangan Pak Satrio di kayu dingin meja itu. Tapi rumah itu tidak mengizinkan mereka masuk hanya untuk melihat foto dan mengenang masa lalu. Ada tujuan yang lebih mendesak, sesuatu yang berdenyut di udara hening ruangan itu. Si kapten yang tadinya beristirahat di dekat kursi tiba-tiba bangun. Kambing itu berjalan ke sudut ruangan yang remang-remang, di mana terdapat sebuah perabot yang tidak diperhatikan anak-anak pada awalnya. Itu adalah meja tulis yang masif dari kayu jati gelap dan berat, dengan kaki diukir berbentuk cakar singa, dan permukaannya tertutup debu halus. Hewan itu mengetuk kayu dengan kuku depannya, tak suara mendesak yang menyentak anak-anak dari lamunan mereka. Bayu mendekat diikuti Rara. Meja itu tampak seperti benteng tersendiri, penuh laci kecil dan kompartemen rahasia. Ada kertas-kertas berserakan di atasnya, denah arsitektur, gambar struktur mustahil yang menantang gravitasi, dan sketsa rumah yang sama dengan tempat mereka berdiri sekarang. Rara menunjuk laci tengah yang paling besar dari semuanya. Berbeda dengan yang lain, laci ini tidak punya pegangan, melainkan sebuah lubang kunci kuningan antik rumit dan kokoh. Dan ditempel tepat di atas lubang kunci, ada label kertas menguning, ditulis dengan tulisan tangan tegak, bersambung yang kuat dan jelas, sama seperti yang dilihat Bayu di foto. Untuk anak-anakku Bayu dan Rara, baca anak itu dengan suara lantang, merasakan jantungnya berdegup kencang. Kebenaran yang perlu kalian tahu dengan segenap cintaku. Janji akan jawaban ada di sana, hanya beberapa sentimeter dari jari-jarinya, dipisahkan oleh lapisan kayu dan mekanisme logam. Bayu mencoba membuka laci itu, menarik pinggirannya dengan jari, tapi terkunci rapat, tak bergerak, padat seperti batu. Dia menggerutu frustrasi, mengguncang perabot itu dengan sia-sia karena terkunci. Mereka butuh kuncinya. Rara mulai mencari di atas meja, mengangkat kertas-kertas, memindahkan tempat tinta kering dan pena tua,
Tapi tidak ada kunci yang terlihat. Keputusasaan mulai merembes lagi ke dada Bayu. Mereka sudah sampai sejauh ini, sudah selamat dari dingin hutan, dan pengabaian hanya untuk dihentikan oleh lubang kunci bodoh. Bayu memerintahkan adiknya mencari ke segala arah sambil memeriksa laci samping yang tidak terkunci. Isinya penuh paku, pensil, dan potongan kayu. Tapi tidak ada yang menyerupai kunci penting. Si kapten mengembik pelan dan mendorong bingkai foto terbesar yang ada di atas meja. Dengan hidungnya sebuah gambar Pak Satrio tersenyum di depan rumah yang baru jadi. Bingkai itu goyah dan jatuh telungkup di atas meja. Bayu mengangkatnya untuk membetulkan posisinya. Dan saat itulah dia mendengar suara logam kling. Sesuatu yang kecil dan berat meluncur dari bagian belakang bingkai dan jatuh ke kayu meja. Benda itu berkilau di bawah cahaya api. Sebuah kunci kecil dari kuningan dengan kepala, diukir berbentuk burung identik dengan yang dibawa Bayu di sakunya. Bayu mengambilnya dengan tangan gemetar. Logam itu dingin saat disentuh, tapi terasa bergetar dengan energi. Dia menatap Rara lalu ke lubang kunci laci tengah. Semuanya sudah direncanakan, setiap langkah, setiap detail. Ayahnya tahu, mereka akan datang, tahu, mereka akan membutuhkan ini. Bayu memasukkan kunci ke lubang, memutar pergelangan tangan. Dan dengan bunyi klik yang memuaskan dan nyaring mekanisme itu menyerah, mengizinkan mereka mengakses rahasia yang telah tersimpan dalam kegelapan selama bertahun-tahun. Laci itu meluncur keluar dengan desis kayu kering, bergesekan dengan kayu melepaskan bau kertas tua, dan bunga lavender kering, aroma yang sama yang diingat Bayu dari pelukan ibunya sebelum jatuh sakit. Di dalamnya tidak ada perhiasan atau uang tunai, ada sesuatu yang jauh lebih berharga dan berbahaya. Sebuah bendel dokumen hukum, diikat dengan pita merah, sebuah amplop tebal disegel dengan lilin, dan 2 surat lepas, satu dengan kertas menguning termakan waktu, dan satu lagi dengan kertas putih yang lecek seolah ditulis dengan terburu-buru dan ketakutan. Bayu merasakan tangannya berkeringat. Dia mengambil surat yang paling tua dulu, mengenali tulisan tangan tegas dari foto-foto itu. Itu dari Pak Satrio. "Anak-anakku tercinta Bayu dan Rara," baca anak itu dengan suara gemetar yang nyaris tak memecah kesunyian ruangan. "Jika kalian membaca ini, berarti Bapak sudah tidak bersama kalian, dan takdir telah membawa kalian ke tempat perlindungan kita. Bapak sedang sekarat, dokter bilang. Hanya masalah bulan, tapi sebelum pergi Bapak harus mengamankan masa depan kalian." Rara mendekat menyandarkan dagu di bahu kakaknya, mendengarkan setiap kata seolah itu suci. Bayu melanjutkan membaca, merasakan merinding. Ayahnya menulis bahwa dia mendapat penglihatan. Dia melihat bayangan mendekati keluarga mereka. Karena itulah dia membangun rumah ini bukan hanya dengan kayu dan paku, tapi dengan ilmu tua dan restu bumi. Tempat ini adalah tanah suci. Tidak ada yang memiliki kegelapan di hatinya yang bisa masuk ke sini. Rumah ini akan melindungi mereka saat Bapak tidak bisa. Dia meminta mereka berani. Dia akan mencintai mereka sampai akhir zaman. Bapak, Bayu menurunkan surat itu, merasakan air mata kembali menyengat matanya. Ayahnya tahu, entah dengan cara misterius apa, bahwa mereka akan dalam bahaya. Dia menghabiskan hari-hari terakhirnya membangun benteng terapung ini untuk mereka. Tapi surat kedua yang kertasnya putih membawa energi berbeda, energi teror. Bayu mengenali tulisan itu seketika itu, tulisan tangan Ibu Lestari. Tapi bentuknya aneh, gemetar, ditulis oleh tangan yang lemah. Bayu berkata dengan perut mulas bahwa ini surat dari Ibu. Dia membukanya hati-hati, takut merobek kertas rapuh itu. "Anak-anakku," dia mulai membaca, dan suaranya mengeras. "Jika Jatmiko menyakiti kalian, lari. Cari gubuk bapak kalian di bukit. Dia membunuh ibu pelan-pelan." Bayu berhenti, merasakan udara lolos dari paru-parunya. Rara mengeluarkan rintihan kecil. Dia terus membaca, memaksa diri menghadapi kebenaran.
Ibu menulis bahwa dia membawa sampel obatnya ke kota ke dokter puskesmas. Itu racun tikus dicampur dengan obat penenang. Jatmiko meracuninya sedikit demi sedikit agar terlihat seperti sakit biasa. Dia menikahi ibu demi warisan Satrio demi tanah perkebunan di bukit yang harganya miliaran yang dengan bodohnya ibu ceritakan padanya. Ibu baru sadar saat sudah terlambat. Dia minta maaf karena tidak bisa lebih kuat. Dia mencintai mereka dengan seluruh jiwanya. Ibu, keheningan yang menyusul pembacaan itu mutlak berat menyesakkan. Bayu menjatuhkan surat itu ke meja seolah benda itu membakar tangannya. Dia berbisik dengan amarah yang tumbuh di dadanya seperti kebakaran hutan. Bahwa itu bukan penyakit. Pak Jatmiko membunuhnya. Pria itu memberikan obat itu di depan matanya, memaksanya melihat ibunya dibunuh hari demi hari, dan dia tidak melakukan apa-apa. Rara memeluk kakaknya erat dari samping berkata bahwa itu bukan salah Bayu. Mereka masih anak-anak. Pria itu yang monster. Bayu membuka bendel dokumen hukum. Di sana ada semuanya bukti dingin dan matematis dari keserakahan Pak Jatmiko. Sertifikat tanah 50 hektar hutan produktif rekening bank atas nama Pak Satrio yang disembunyikan, dan asuransi jiwa yang jatuh ke tangan Jatmiko jika Ibu Lestari meninggal dan ahli waris menghilang. Bayu memukul meja dengan kepalan tangan berkata, semuanya demi uang. Pria itu meninggalkan mereka di hutan untuk mati kelaparan hanya untuk menguasai beberapa lembar kertas. Dia menginginkan mereka mati supaya tidak ada yang mengklaim harta ini. Kekejaman rencana itu begitu besar, begitu terhitung, hingga Bayu merasa mual. Pak Jatmiko bukan hanya ayah tiri yang jahat, dia adalah pembunuh berencana yang berniat menghapus satu keluarga dari peta. Rara berkata dengan kedewasaan mendadak dalam suaranya bahwa sekarang mereka tahu, dan mereka punya buktinya. Mereka bisa lapor polisi. Bayu mengangguk menyimpan semuanya kembali ke amplop dengan tangan tegas. Tapi pertama-tama mereka harus bertahan hidup. Pak Jatmiko pasti mengira mereka sudah mati. Tapi jika dia tahu bahwa sebuah suara kering memutus pikiran mereka, membekukan mereka di tempat. Suara itu tidak datang dari kertas atau dari api. Itu datang dari bawah, dari dasar tangga lipat yang menyentuh tanah lapang. Tok tok tok. Seseorang sedang mengetuk kayu tangga seseorang ada di luar sana di dalam malam tepat di bawah mereka. Bayu menyambar Rara dan mendorongnya ke belakang meja tulis melindunginya dengan tubuhnya. Pikirannya langsung melayang ke kemungkinan terburuk. Pak Jatmiko, bagaimana dia menemukan mereka? Apakah jejak di lumpur belum terhapus? Jantungnya berdegup begitu keras hingga tulang rusuknya sakit. Si kapten kambing itu bangkit dari tempatnya di dekat jendela, tapi anehnya dia tidak menggeram ataupun memamerkan gigi. Telinganya terangkat dengan rasa ingin tahu dan ekor pendeknya bergerak ke kanan dan kiri. Ketukan itu terdengar lagi lebih mendesak kali ini. Sebuah suara memanggil dari bawah suara tua serak, tapi tidak terdengar seperti suara Pak Jatmiko. Suara itu meminta anak-anak jangan takut. Dia tahu mereka ada di atas. Si kapten yang membawanya, Bayu diam tak bergerak ragu. Surat ayahnya bilang, rumah ini tidak membiarkan kegelapan masuk, tapi bisakah mereka percaya pada sihir itu? Atau ini trik lain dari Pak Jatmiko untuk menyuruh mereka turun, ketakutan, dan harapan bertarung di dalam dirinya. Sementara ketukan di tangga berlanjut menuntut jawaban yang bisa berarti keselamatan mereka atau akhir segalanya. Dama nambanda, wani dedaba, papuata, inobapata. Input continue. Output partings. Indonesian version. Keputusan untuk membuka pintu mungkin adalah keputusan tersulit yang harus diambil. Bayu malam itu karena itu berarti merusak keamanan satu-satunya tempat berlindung yang mereka kenal. Namun si kapten tidak ragu sedikit pun. Kambing itu berlari kecil ke sana, kemari di depan pintu masuk mengembik dengan kegembiraan yang gugup, seolah mengenali bau orang yang menunggu di bawah.
Bayu menatap Rara yang memeluk kertas-kertas bukti ke dada seperti perisai dan mengangguk pelan. Bayu berbisik bahwa jika si kapten percaya, maka mereka juga harus percaya, meskipun dia tetap meletakkan satu tangan di dekat tempat lilin besi yang berat di atas meja berjaga-jaga jika butuh senjata. Dia mendekati pintu kayu jati, memutar pegangan yang dingin dan mendorong daun pintu ke arah luar. Udara malam yang segar masuk seketika, tapi kali ini tidak membawa rasa takut. Bayu bertanya dengan suara yang berusaha terdengar lebih berat dan kuat, siapa yang ada di sana. Dari dasar tangga sosok bungkuk yang terbalut sarung tebal dan memakai peci kusam mendongak. Cahaya dari gubuk menerangi wajah keriput yang dalam kulit yang disamak oleh matahari bukit, tapi matanya basah dan bersinar. Pria tua itu menjawab dengan suara parau karena haru, bahwa dia adalah Mbah Warno. Dia adalah sahabat terbaik ayah mereka. Dan dari apa yang dia lihat, kambing keras kepala itu akhirnya menyelesaikan tugasnya. Si kapten mendengar suara itu menuruni tangga, melompat dua-dua dan menerjang kaki pria tua itu, hampir menjatuhkannya dengan sundulan penuh kasih sayang. Bayu melihat bagaimana orang tua itu berlutut untuk memeluk hewan itu menangis tanpa malu, dan dia tahu saat itu juga bahwa tidak ada bahaya. Tidak ada orang jahat yang menangis seperti itu untuk seekor kambing. Bayu mempersilakan Mbah Warno naik. Orang tua itu menaiki anak tangga dengan ketangkasan yang mengejutkan untuk usianya. Dan saat masuk ke ruang tamu, dia melepas pecinya dengan hormat, seolah masuk ke dalam masjid. Matanya menyusuri dinding foto-foto peralatan tukang dan akhirnya berhenti pada anak-anak. Dia berbisik menyebut nama Tuhan, lalu menjatuhkan diri di kursi terdekat. Dia berkata, Bayu memiliki tatapan serius yang sama dengan Satrio, dan Rara memiliki senyum ibunya. Mbah Warno mengira dia telah kehilangan mereka selamanya saat mendengar berita kematian itu. Rara bertanya dengan malu-malu, apakah Mbah Warno tahu kalau mereka dalam bahaya? Mbah Warno mengaku dia curiga sambil meremas pinggiran pecinya dengan tangan yang berurat menonjol. Satrio pernah memintanya bersumpah untuk mengawasi gunung. Dia berpesan jika suatu hari Mbah Warno melihat asap dari cerobong ini, itu artinya anak-anaknya telah kembali. Tapi Pak Jatmiko, pria itu licik seperti ular. Dia tidak membiarkan siapapun mendekati anak-anak di desa. Bayu menyerahkan amplop berisi surat dan dokumen. Dengan dingin, dia berkata bahwa Jatmiko membunuh ibu mereka. Dia meracuninya. Bayu menegaskan bahwa di situ ada buktinya. Mbah Warno mengambil kertas-kertas itu, membaca surat Ibu Lestari dengan bibir terkatup rapat. Dan wajahnya berubah dari kesedihan menjadi kemarahan yang berapi-api. Dia menggeram memukul lengan kursi. Dia tahu Jatmiko serakah, tapi membunuh Lestari itu tak termaafkan. Dia berjanji besok mereka akan turun ke desa. Bibi Ningsih meneleponnya 2 hari lalu putus asa, mengatakan Jatmiko melaporkan kecelakaan, bahwa anak-anak jatuh ke jurang. Ningsih tidak percaya, dan Mbah Warno juga tidak. Mereka sudah mencari di jalur bawah, tapi tidak pernah membayangkan anak-anak akan naik setinggi ini. Rara berkata sambil menunjuk kambing yang kini istirahat di kaki Mbah Warno, bahwa mereka tidak naik sendirian. Si kapten yang membawa mereka. Dia menyelamatkan mereka dari anjing hutan. Mbah Warno tersenyum-senyum sedih dan bangga. Dia berkata hewan itu istimewa. Satrio membesarkannya dengan botol susu di sini sambil membangun rumah ini. Satrio selalu bilang si kapten punya jiwa penjaga, dan rumah ini juga seorang penjaga. Bayu bertanya sambil menatap lantai kayu kenapa rumah ini bisa melayang. Mbah Warno menjelaskan sambil menatap langit-langit bahwa rumah ini dibuat dengan cinta yang menantang akal sehat. Satrio adalah seorang empu tukang kayu sakti yang paham rahasia bumi. Dia menggunakan kayu dari pohon yang pernah disambar petir dan meminta izin pada gunung. Rumah ini menolak beban kejahatan. Jika Jatmiko mencoba menaiki tangga itu, kayu itu akan meludahinya keluar.
Hanya mereka yang berhati bersih yang bisa masuk. Bayu merasakan kelegaan yang luar biasa. Mereka aman. Mereka punya sekutu, punya bukti, dan punya benteng ajaib. Besok semuanya akan berakhir. Pak Jatmiko akan masuk penjara, dan mereka bisa tinggal bersama Bibi Ningsih. Dia membiarkan dirinya memejamkan mata sejenak, membayangkan hidup normal, jauh dari ketakutan dan dingin. Tapi takdir kadang-kadang kejam, dan tidak menunggu matahari terbit. Sebuah suara berat bergetar, mulai merembes dari luar memecahkan kedamaian momen itu. Itu bukan angin, bukan hewan malam. Itu adalah raungan mekanis dan konstan dari mesin bertenaga besar yang berjuang melawan lumpur dan tanjakan. Mbah Warno menegang, dan si kapten melompat bangun, dengan bulu punggung berdiri tegak. Bayu berlari ke jendela, dan melihat ke bawah ke kegelapan hutan yang mengelilingi tanah lapang. Apa yang dia lihat membuat jantungnya berhenti berdetak di dada. Dua sorot lampu putih sangat terang dan menyilaukan membelah kegelapan di antara pepohonan menyapu batang-batang pohon dan mendekat tanpa ampun ke arah dasar rumah panggung itu. Lampu itu melonjak-lonjak liar saat kendaraan menghantam akar dan batu, tapi terus maju memakan jarak yang memisahkan mereka. Bayu berbisik sambil mundur dari jendela, seolah lampu itu bisa membakarnya, bahwa pria itu menemukan mereka. Pak Jatmiko menemukan mereka. Mbah Warno bangkit, wajahnya pucat di bawah cahaya api. Dia bergumam itu mustahil. Tidak ada yang tahu jalan ini kecuali dia mengikuti jejak ban yang masih baru di lumpur. Mesin itu meraung satu kali terakhir dan mati meninggalkan keheningan mendadak yang menakutkan di tanah lapang. Lalu terdengar hantaman pintu mobil ditutup dan sebuah suara-suara yang telah menghantui mimpi buruk Bayu berteriak dari kegelapan di bawah. Dia berteriak bahwa dia tahu mereka ada di atas, memanggil mereka tikus tidak berguna dan mengancam akan membakar pohon itu bersama mereka di dalamnya jika tidak segera turun. Suara Pak Jatmiko naik melalui udara dingin malam seperti asap beracun menyelinap masuk melalui celah jendela yang tertutup. Bayu merasa kakinya berubah menjadi air dan harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Teriakan itu syarat dengan amarah binatang, menghapus kedamaian yang baru saja mereka temukan dan membawa kembali teror mentah ketakutan melumpuhkan karena tahu mereka terpojok oleh pemangsa yang tidak punya batas. Mbah Warno bereaksi cepat dengan pengalaman orang yang hidup di gunung. Dia bergerak ke perapian dan dengan gerakan kasar menimbun tanah ke atas api, memadamkannya hingga hanya tersisa bara merah agar cahaya tidak membocorkan posisi tepat mereka di dalam ruangan. Dia memerintahkan dengan bisikan kasar agar mereka tetap menunduk, mendorong anak-anak ke zona paling gelap di ruangan jauh dari jangkauan batu atau peluru yang mungkin datang dari bawah. Rara menutup telinga dengan tangan, memejamkan mata kuat-kuat. Tapi teriakan terus berlanjut menghantam kayu rumah melayang itu. Bayu bagaimanapun tidak bisa diam. Campuran kebencian dan rasa ingin tahu menyeretnya merangkak di atas lantai mengkilap sampai ke tepi jendela utama untuk mengintip melalui celah kecil di tirai. Di bawah tanah lapang diterangi oleh lampu sorot jeep yang kuat menciptakan bayangan panjang dan terdistorsi yang menari di atas rumput. Pak Jatmiko berdiri tepat di bawah tempat tangga, seharusnya berada wajahnya merah karena murka menatap ke atas dengan ketidakpercayaan. Dia berjalan memutar seperti serigala mencari pintu masuk kandang ayam yang ditinggikan menendang udara dan mencari mekanisme tali atau sesuatu yang memungkinkannya naik. Tapi tidak ada apa-apa. Rumah itu melayang dalam keheningan agungnya 5 meter di ketinggian benar-benar acuh tak acuh pada kemarahan pria itu. Di samping jeep ada pria lain, lebih muda dan kurus, yang dikenali Bayu samar-samar sebagai buruh yang kadang bekerja di kebun. Pria ini yang dipanggil si kurus tidak menatap ke atas dengan marah, melainkan dengan teror mutlak. Dia mundur matanya melotot berulang kali mengucap istighfar dan membuat tanda doa.
Si kurus berkata dengan suara gemetar yang terdengar jelas sampai ke jendela bahwa itu adalah guna-guna. Dia memohon untuk pergi dari sana karena rumah yang terbang itu bukan ciptaan Tuhan. Pak Jatmiko berbalik dan mendorongnya dengan kasar hingga hampir jatuh ke lumpur. Dia membentak agar diam lalu mencabut sesuatu dari sabuknya. Dia berteriak bahwa itu bukan sihir, itu trik konstruksi, dan dia akan menurunkan bocah-bocah itu meskipun harus merobohkan rumahnya. Bayu melihat kilatan logam di tangan Pak Jatmiko, dan napasnya tercekat. Itu bukan pistol, belum, itu adalah kait besi tajam yang diikat tali tambang tebal. Pak Jatmiko datang dengan persiapan untuk menyeret mereka hidup atau mati. Pria itu memutar kait di atas kepalanya, mendesing di udara. Seperti pecut maut memperkirakan jarak ke pagar beranda yang melayang. Mbah Warno bergeser ke sebelah Bayu menatap pemandangan itu dengan wajah keras seperti batu. Dia berkata dengan ketenangan yang tidak dia rasakan bahwa pria itu tidak akan bisa naik. Rumah tidak akan mengizinkannya. Tapi Bayu melihat tekad gila di mata Pak Jatmiko, melihat keserakahan yang bersinar lebih terang dari lampu mobil. Pria itu tidak akan berhenti karena takhayul atau karena pintu tertutup. Pak Jatmiko berteriak lagi memanggil nama mereka, menghentikan putaran talinya sesaat. Dia tahu mereka mendengarnya. Dia menawarkan satu kesempatan. Dia menyuruh mereka menurunkan tangga sekarang juga dan berjanji tidak akan menyakiti. Dia berbohong hanya ingin bicara. Kebohongan itu begitu jelas, begitu manis dan palsu hingga Bayu merasa mual. Itu nada yang sama yang dia gunakan untuk memaksa ibu meminum racun. Rara berbisik dari kegelapan dengan suara pecah agar jangan percaya. Pria itu akan membunuh mereka. Bayu berdiri didorong oleh keberanian mendadak yang lahir dari keputusasaan. Dia membuka jendela dengan hentakan keras, membiarkan udara dingin masuk lagi. Dia berteriak sekuat tenaga agar Jatmiko pergi. Dia berteriak bahwa mereka tahu apa yang dia lakukan, mereka tahu dia membunuh ibu. Keheningan yang menyusul singkat dan mengerikan. Pak Jatmiko berdiri mematung menatap ke jendela yang terbuka dan ekspresinya berubah. Bukan lagi hanya kemarahan, sekarang adalah keputusan dingin dan mematikan. Topengnya sudah jatuh sepenuhnya. Dengan nada rendah yang berbahaya dia berkata, "Jadi mereka sudah tahu, maka dia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi ayah yang khawatir." Dia melempar kait itu dengan gerakan lengan yang brutal. Logam itu terbang ke atas berkilau di bawah cahaya bulan, mencari cengkeraman di kayu pagar untuk memberi Jatmiko jalan menuju korbannya. Kait itu menghantam pinggiran rumah, dan Bayu menahan napas menunggu benturan, menunggu logam menancap dan menyegel nasib mereka. Kait besi itu menghantam pagar rumah panggung dengan suara gedebuk keras, tapi apa yang terjadi selanjutnya menantang semua hukum fisika yang diketahui Bayu. Alih-alih menggigit kayu, alih-alih menancap dalam di kayu cedar tua untuk menahan berat penyerang, logam itu tergelincir. Seolah-olah permukaan rumah itu tiba-tiba berubah menjadi es atau dilapisi medan pelindung tak terlihat yang berminyak. Pak Jatmiko yang berharap merasakan ketegangan tali menarik kuat untuk memastikan cengkeraman, tapi kait itu lepas tanpa perlawanan sama sekali. Alat berat itu terbang kembali ke arahnya, mendesing di udara seperti pendulum maut, dan Pak Jatmiko harus menjatuhkan diri ke tanah berguling di atas lumpur dingin untuk menghindari besi itu memecahkan tengkoraknya. Kait itu menghantam tanah beberapa sentimeter dari kepalanya, mencipratkan lumpur hitam. Bayu menghembuskan napas yang tertahan, merasakan lututnya gemetar tak terkendali. Mbah Warno berbisik di belakangnya dengan nada takjub bahwa dia sudah mengatakannya. Kayu ini sudah dipasangi doa penolak bala. Tidak ada paku kait atau kapak yang bisa melukai tempat suci ayahnya selama ada orang tidak berdosa di dalamnya. Di bawah di tanah lapang yang diterangi lampu pemandangan menjadi semakin kacau. Si kurus mundur dengan mata melotot, menatap tali yang tergeletak diam di tanah. Seolah itu ular berbisa. Dia berteriak mengajak bosnya pergi, suaranya pecah karena panik mutlak. Dia bilang,
Rumah itu hidup. Dia melihat sendiri bagaimana rumah itu meludahkan besinya. Dia menyebut itu urusan setan. Pak Jatmiko bangkit tertutup kotoran, wajahnya rusak oleh kebencian yang sudah tidak manusiawi lagi. Dia membentak agar jangan jadi pengecut sambil membersihkan lumpur dari matanya dengan kasar. Dia meminta senjata. Si kurus menggeleng gemetar dan menjatuhkan pistol rakitan yang dia pegang, seolah benda itu membakar tangannya. Dia menolak menembak hantu dan memilih pergi. Pria itu berbalik dan berlari ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan bosnya. Lebih memilih menghadapi anjing hutan dan malam beku daripada terus menantang rumah mustahil itu. Pak Jatmiko berdiri sendirian, terengah-engah di bawah sorot lampu jeep. Dia menatap ke atas, bertemu pandang dengan Bayu di jendela, dan ekspresinya mengeras menjadi topeng kebencian murni. Dia berteriak, suaranya menggelegar di tanah lapang, mengejek Bayu yang merasa aman. Dia berkata, mentang-mentang ayahnya tukang kayu dukun bukan berarti dia tidak bisa disentuh. Karena kayu bisa terbakar. Semuanya bisa terbakar. Dia berjalan ke belakang jeep dan mengeluarkan jeriken merah plastik berat dan penuh. Bau bensin naik sampai ke jendela, aroma kimia tajam yang membelah udara bersih pegunungan. Bayu merasakan teror membekukan darahnya lagi. Sihir bisa menolak kait. Tapi bisakah menolak api? Pak Jatmiko mulai menyiramkan bahan bakar ke akar pohon raksasa yang memayungi rumah terapung itu dan ke rumput kering di bawah struktur. Dia berteriak akan mengubah mereka jadi abu sambil menumpahkan cairan mudah terbakar. Itu dengan gerakan panik. Dia memberi waktu 3 detik untuk turun, atau dia akan menyalakan korek dan melihat apakah rumah ajaib itu bisa melayang di atas asap. Mbah Warno bergerak cepat mencari sesuatu di sakunya, tapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran baru. Dia bergumam bahwa api itu licik, dan mereka harus melakukan sesuatu. Si kapten kambing itu mulai menghentakkan kakinya ke lantai, tak, sebuah irama perang, tidak sabar untuk turun dan menyeruduk. Pak Jatmiko mengeluarkan kotak korek api dan dengan tangan gemetar karena adrenalin menyalakan sebatang. Api kecil itu bersinar di kegelapan, tidak berarti tapi mematikan. Dia mulai menghitung 1 sambil menatap jendela dengan senyum miring. 2. Bayu menatap Rara yang menangis dalam diam memeluk kaki Mbah Warno. Mereka tidak bisa turun, Jatmiko akan membunuh mereka. Mereka tidak bisa tinggal, asap akan mencekik mereka. Tapi sebelum Pak Jatmiko bisa mengucapkan 3 atau melempar korek ke genangan bensin alam semesta, sepertinya mengambil keputusan. Sebuah hembusan angin kuat dan tiba-tiba turun dari tajuk pepohonan seperti tinju tak terlihat. Itu bukan angin sepoi-sepoi biasa. Itu adalah pukulan udara terkonsentrasi yang mematikan api di tangan Pak Jatmiko dan mendorongnya ke belakang, membuatnya sempoyongan. Pria itu berteriak kaget, mencoba menyalakan batang korek lain. Tapi angin bertiup di sekelilingnya dalam pusaran marah, mematikan setiap usaha menerbangkan daun dan tanah yang menampar wajahnya. Rumah itu mulai mengeluarkan suara rendah dengungan bas yang bergetar di tulang semua orang yang hadir. Di sini kau tidak boleh masuk. Sepertinya itulah yang dikatakan angin, atau mungkin itu suara kayu yang berderit, atau mungkin suara Pak Satrio berbisik dari alam sana. Bayu merasakan energi listrik menjalar di lengannya. Dia tidak takut pada angin itu, dia tahu angin itu ada di pihaknya. Dia menjulurkan badan lebih jauh keluar jendela, melihat bagaimana Pak Jatmiko bertarung melawan udara, berputar-putar putus asa, mencari sudut untuk menyalakan api. Saat itulah si kapten memutuskan kesabarannya sudah habis. Kambing itu berlari menuju pintu yang terbuka lebar menyambutnya dan meluncur menuruni tangga. Dia tidak turun dengan berjalan. Dia turun melompat seperti kilat emas, sebuah bola kemarahan padat yang diarahkan langsung ke pria yang mengancam rumahnya. Pak Jatmiko dibutakan oleh debu dan angin, tidak melihat serangan itu datang sampai semuanya terlambat. Benturan itu terdengar kering brutal, seperti suara palu menghantam karung pasir. Si kapten dengan tanduk sekeras batu
menghantam ulu hati Pak Jatmiko mengeluarkan seluruh udara dari paru-parunya dalam 1 detik. Pria itu terlipat 2 matanya nyaris keluar dan terpental ke belakang mendarat keras di atas genangan lumpur dan bensin yang dia buat sendiri. Pak Jatmiko mengumpat kesakitan, mencoba merangkak menjauh dari kuku kambing itu, tapi si kapten tidak memberinya ampun. Sang penjaga emas berdiri di atas dada pria yang jatuh itu, menancapkan kaki depannya dengan kekuatan cukup untuk menahannya tetap di tanah, mendengus panas tepat di wajah musuhnya yang ketakutan. Pak Jatmiko meraba-raba mencari pistol yang dibuang. Si kurus jarinya menyentuh logam dingin, tapi sebelum dia bisa menggenggamnya, tanah lapang hutan itu meledak dalam hiruk-pikuk cahaya dan suara. Sirene tajam dan menusuk membelah udara gunung dan kilatan lampu merah biru mulai memantul di batang pohon bercampur dengan cahaya kuning jeep. 2 mobil patroli polisi desa diikuti oleh mobil pribadi menerobos masuk ke tanah lapang, tergelincir di rumput basah, memblokir setiap jalur pelarian. Bayu dari jendela merasakan kakinya lemas karena lega. Dia berteriak pada adiknya bahwa mereka datang. "Itu Bibi Ningsih." Pintu mobil pribadi terbuka, bahkan sebelum kendaraan berhenti sepenuhnya. Seorang wanita keluar berlari, tidak peduli pada lumpur, tidak peduli pada dingin dengan wajah basah oleh air mata kecemasan. Dia berteriak memanggil Bayu dan Rara menatap ke rumah melayang dengan keputusasaan. Mbah Warno menepuk bahu anak itu mengajak mereka turun. Dia bilang sekarang sudah aman, rumah itu tahu. Dan benar saja tangga yang menolak Jatmiko tetap kokoh dan ramah bagi mereka. Anak-anak turun berlari dan Bayu merasa tanah padat di bawah kakinya tidak pernah seselamat ini. Ningsih mencegat mereka di tengah jalan, jatuh berlutut untuk memeluk mereka dalam dekapan yang nyaris mematahkan tulang rusuk. Mereka gemetar kotor dan bau asap, tapi mereka hidup. Dia terisak berkata, dia mendapatkan mereka dan tidak akan melepaskannya lagi. Beberapa meter dari sana, pemandangannya sangat berbeda. 3 polisi mengepung Pak Jatmiko menodongkan senjata. Pria itu mencoba bangun mendorong si kapten dan memasang wajah korban terbaiknya meski tertutup lumpur dan bau bensin. Dengan suara palsu yang sangat dibenci, Bayu Pak Jatmiko berkata, "Syukurlah polisi datang." Dia mengklaim hewan itu menyerangnya saat dia mencoba menyelamatkan anak-anaknya dari rumah berbahaya itu. Dia bilang anak-anak itu bingung dan trauma. Tapi perwira yang memimpin seorang pria tegap bernama Kapolsek Rifas menurunkan senjatanya namun tetap menatap tajam. Dia menyuruh Jatmiko menyimpan pidatonya. Dia bilang bau bensin tercium sampai ke jalan raya. Dan mereka sudah punya pernyataan dari buruh bernama si kurus yang ditemukan lari di jalan sambil menangis seperti bayi. Dia menceritakan semuanya tentang rencana pembakaran itu. Pak Jatmiko memucat mulutnya membuka menutup tanpa suara. Mbah Warno mendekat ke kelompok itu berjalan dengan wibawa dan menyerahkan amplop bersegel serta dokumen hukum kepada Kapolsek. Dia berkata dengan tegas bukan hanya percobaan pembakaran. Di situ ada pengakuan Lestari ditulis dengan tangan sendiri sebelum meninggal merinci bagaimana pria itu meracuninya. Dan juga bukti penggelapan uang. Pak Jatmiko berteriak panik, kehilangan ketenangan matanya bergerak liar mencari jalan keluar. Dia berteriak, itu bohong, kertas itu palsu dan orang tua itu gila. Dia menunjuk rumah itu berteriak bahwa itu rumah setan, lihat bagaimana rumah itu terbang. Tidak ada yang melihat rumah itu. Semua mata tertuju padanya. Kapolsek Rifas mengeluarkan borgol logam dari sabuknya. Dia menyatakan Jatmiko ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Lestari, percobaan pembunuhan 2 anak di bawah umur dan penelantaran. Dia menyuruhnya berbalik. Pak Jatmiko mencoba melawan, mencoba mundur selangkah. Tapi si kapten yang masih mengawasi dari dekat mengembik mengancam dan menundukkan kepalanya memamerkan tanduk. Pria itu menyerah, menjatuhkan bahu, dikalahkan, bukan hanya oleh hukum, tapi oleh kekuatan sebuah keluarga yang dia kira sudah hancur. Suara logam borgol yang terkunci di pergelangan tangannya klik-klik adalah suara terindah yang pernah didengar Bayu seumur hidupnya. Itu berarti akhir dari ketakutan. Itu berarti monster itu sudah tidak punya cakar.
Pak Jatmiko didorong masuk ke mobil patroli meneriakan sumpah serapah, sementara Bayu yang berpelukan dengan adik dan bibinya menyaksikan bagaimana keadilan akhirnya tiba di Bukit Halimun. 6 bulan berlalu dan musim kemarau yang cerah akhirnya tiba di kaki Bukit Halimun mengeringkan sisa-sisa lumpur dan membuat bunga-bunga liar bermekaran di pinggir jalan. Di dapur Bibi Ningsih, bau roti bakar dan kopi panas memenuhi udara setiap pagi, sebuah kontras mutlak, dan menyembuhkan dengan dingin dan lapar malam mengerikan di hutan itu. Bayu sedang menghabiskan sarapannya dengan pipi yang lebih berisi, dan warna kulit sehat membuktikan bahwa ketakutan sudah tertinggal di belakang. Rara duduk di depannya bersenandung pelan sambil menggambar di buku baru dengan pensil warna cerah. Dia tidak lagi menggambar bayangan atau serigala atau orang jahat. Dia menggambar sebuah rumah indah yang terbang di antara awan kapas dan seekor kambing emas yang menjaga pintu dengan jubah pahlawan super. Si kapten ada di sana juga. Tentu saja tidur nyenyak di bawah meja dapur, menunggu potongan keju jatuh secara tidak sengaja ke lantai. Hewan itu telah menjadi selebritas lokal penjaga ajaib yang menyelamatkan anak hilang, dan warga desa sering membawakannya apel atau wortel sebagai persembahan. Mimpi buruk tentang Pak Jatmiko di sisi lain telah berakhir di pengadilan yang dingin sangat jauh dari keajaiban gunung. Bukti yang ditinggalkan Ibu Lestari dan Pak Satrio sangat telak. Hakim melihat kekejaman terencana dari tindakannya tidak memberi ampun sedikit pun. Hukuman seumur hidup dijatuhkan, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ibu Lestari akhirnya bisa beristirahat dengan tenang tahu bahwa pria yang mengkhianatinya demi uang akan menghabiskan sisa harinya terkurung di antara tembok beton, tidak akan pernah lagi melihat keagungan bukit. Tapi yang paling penting bagi Bayu bukanlah hukuman bagi penjahat itu, melainkan warisan hidup ayahnya. Rumah gantung itu, keajaiban teknik dan cinta, itu tidak lagi tersembunyi atau terlarang. Mbah Warno dan Bibi Ningsih memutuskan membukanya untuk warga desa bukan sebagai tontonan sirkus, melainkan sebagai museum dan sekolah kerajinan kayu bagi pemuda setempat. Sore itu sepulang sekolah Bayu dan Rara naik ke tanah lapang ditemani oleh si kapten yang setia. Tempat itu penuh kehidupan. Mbah Warno dengan kesabaran, tak terbatas seorang guru mengajari sekelompok remaja cara menggunakan pahat menunjukkan bagaimana kayu memiliki jiwa jika diperlakukan dengan hormat. Bayu mendekat ke meja kerja ayahnya, di mana sekarang tergeletak alatnya sendiri, sebuah ketam kayu kecil hadiah dari Mbah Warno. Orang tua itu berkata, sambil mengamati Bayu menghaluskan potongan kayu cedar, bahwa Bayu memiliki tangan Satrio dan juga memiliki hatinya. Bayu tersenyum merasakan kehangatan yang tidak datang dari matahari melainkan dari dalam. Dia menatap foto-foto di dinding yang masih ada di sana waspada dan penuh kasih. Dia merasa ayahnya mengedipkan mata dari bingkai dan ibunya meniupkan ciuman lewat angin yang masuk dari jendela terbuka. Kisah ini yang bermula dengan tindakan kejam yang tak terbayangkan berakhir dengan pelajaran tentang cinta yang tak bisa dihancurkan. Ini mengajarkan kita sesuatu yang mendasar tentang keluarga. Pak Satrio tahu dia akan meninggal, tahu dia tidak akan melihat anak-anaknya tumbuh, tapi dia tidak menyerah pada keputusasaan. Dia menggunakan waktunya, bakatnya, dan ilmunya untuk membangun masa depan yang aman bagi mereka. Ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu merencanakan melindungi dan melampaui kematian. Ibu Lestari bahkan dalam kesakitan dan kelemahannya punya kekuatan untuk meninggalkan petunjuk demi menangkap pembunuhnya. Dan anak-anak itu meski masih kecil menemukan keberanian untuk percaya, untuk berjalan dalam gelap dan merebut kembali apa yang menjadi hak mereka. Saat matahari mulai terbenam sore itu melukis langit dengan warna oranye, dan ungu Bayu keluar ke beranda rumah terapung. Dia bersandar di pagar-pagar yang sama yang menolak kait besi Jatmiko dan menatap cakrawala tak berujung. Rara berdiri di sebelahnya dan si kapten meletakkan kepalanya di bahu anak itu. Bayu berbisik pada angin berterima kasih pada Bapa
dan ibu tahu bahwa mereka mendengarnya. Dia bilang, mereka baik-baik saja. Mereka aman. Dan saat bintang pertama malam itu muncul di atas Bukit Halimun, rumah itu berayun lembut sebuah ayunan abadi yang tergantung di udara mengingatkan kita semua bahwa selama ada ingatan dan keadilan, cinta tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh. Terkadang, kita berpikir bahwa warisan terbesar adalah rekening bank atau tanah. Tapi kisah Bayu dan Rara membuktikan sebaliknya. Warisan sejati adalah cinta yang berubah menjadi tempat berlindung. Pak Satrio tidak bisa tinggal di dunia ini untuk melihat anaknya tumbuh, tapi dia memastikan dengan setiap paku dan papan bahwa kehadirannya akan menjaga mereka saat dinginnya pengabaian datang. Dan kalian yang mendengarkan cerita ini sekarang, mungkin sambil istirahat setelah hari yang panjang, kalian juga sedang membangun rumah tak terlihat untuk orang-orang tersayang. Setiap nasihat yang kalian berikan, setiap pengorbanan dalam diam, setiap kali kalian memaafkan atau melindungi, kalian sedang mendirikan tembok kuat yang akan menopang keluarga kalian saat kalian sudah tidak ada. Pak Jatmiko mengira kejahatan itu kuat karena berisik dan kasar, tapi dia salah. Cinta itu sunyi sabar, dan satu-satunya kekuatan yang mampu menantang gravitasi, dan waktu persis seperti gubuk gantung di bukit itu. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jika ini membuat kalian teringat pada seseorang yang melindungi kalian, atau jika kalian hanya percaya seperti kami bahwa kebaikan harus selalu menang, pada akhirnya saya mengundang kalian untuk tetap dekat dengan api unggun yang kita nyalakan bersama ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Karena di sini di sudut ini kami selalu punya tempat khusus untuk kalian, untuk harapan dan untuk kisah-kisah baik yang memberi makan jiwa. Sampai jumpa.